Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mezaluna Azubri dengan NIM 24351022 dari Minat S1 IRAPP Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran dan pemanfaatan drone di bidang kehutanan. Kita tahu bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, mulai dari menghasilkan oksigen, penyimpanan karbon, hingga menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Namun, pengelolaan hutan bukanlah hal yang mudah. Luasnya area, kondisi medan yang sangat sulit dijangkau, dan ancaman seperti kebakaran serta deforestasi membuat pengawasan hutan seringkali menjadi tantangan besar. Disinilah teknologi drone hadir sebagai solusi modern untuk membantu pengelolaan dan pelestarian hutan secara lebih efektif. Nah, sebelum kita masuk ke peran dan pemanfaatan drone di bidang kehutanan, sebenarnya drone itu apa sih? Jadi, drone atau Human Aerial Vehicle adalah pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui sistem kendali atau bahkan secara otomatis menggunakan GPS dan sensor. Dalam konteks kehutanan, drone tidak hanya digunakan untuk mengambil foto atau video dari udara, tetapi juga untuk mengumpulkan data spasial, memetakan area hutan, memantau kondisi vegetasi, dan mendeteksi perubahan lingkungan. Yang selanjutnya, mengapa sih drone itu dibutuhkan di bidang kehutanan? Apa sih alasannya? Yang pertama itu, alasannya adalah akses ke area hutan yang sulit dijangkau, menghemat waktu dan biaya operasional, menghasilkan data cepat, akurat, dan real time, serta meningkatkan keamanan petugas di lapangan. Nah, penggunaan drone di bidang kehutanan itu menjadi penting karena tantangan medan yang luas dan sangat sulit dijangkau. Selama ini, kegiatan pengukuran atau pengawasan hutan sering dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lama, biaya yang besar, dan tenaga manusia yang banyak. Dengan drone, semua itu bisa dilakukan lebih efisien. Drone mampu menjangkau area yang berbahaya atau terpencil. Selain itu, drone juga dapat menghasilkan data yang akurat dan diperbarui secara real time yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Yang selanjutnya yaitu peran drone di dalam bidang kehutanan. Peran yang pertama yaitu berguna sebagai pemetaan dan inventarisasi, pemantauan tutupan lahan, deteksi deforestasi dan degradasi, pemantauan kesehatan pohon, pengawasan kebakaran hutan, dan mendukung penelitian kehutanan. Jadi, peran drone dalam pengelolaan hutan mencakup banyak aspek, mulai dari pemetaan yang mampu memetakan area hutan dengan tingkat ketelitian tinggi, pemantauan tutupan lahan untuk menunjukkan perubahan vegetasi dari waktu ke waktu, deteksi deforestasi dan degradasi, hingga pengawasan di bidang kehutanan. Selain peran, ada juga nih pemanfaatan drone di bidang kehutanan. Perannya hampir mirip dengan pemanfaatan drone tersebut. Yang pertama itu adalah pemetaan dan inventarisasi hutan. Drone digunakan untuk membuat peta hutan yang akurat dan terperinci. Citra di udara diolah menjadi peta 3 dimensi untuk menentukan jumlah pohon, tinggi vegetasi, serta jenis penutupan lahan. Nah, yang kedua adalah pemantauan deforestasi dan degradasi. Melalui foto udara berkala, drone dapat memonitor proses perubahan tutupan lahan dan segera mendeteksi area yang terbuka akibat penebangan liar atau kebakaran yang kemudian digunakan untuk menindaklanjuti perusakan hutan. Selanjutnya itu adalah pemantauan kesehatan vegetasi. Nah, dengan menggunakan sensor multispektral atau inframerah dari drone tersebut mampu mendeteksi kondisi stres pada tanaman akibat kekeringan, serangan hama, ataupun penyakit. Nah, pengelolaan hutan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kemudian ada juga nih pengawasan di bidang kebakaran hutan. Jadi, drone berperan penting dalam deteksi dini kebakaran melalui sensor thermal untuk mendeteksi titik panas atau hotspot yang membantu tim pemadam memantau area penyebaran api dan memetakan area terdampak dengan cepat. Selanjutnya itu adalah reboisasi dan penanaman pohon. Drone itu khusus dilengkapi dengan sistem penembak benih otomatis yang dapat menyebarkan ribuan bibit ke area luas dan sulit dijangkau manusia, serta memantau pertumbuhan bibit setelah penanaman. Dan yang terakhir itu adalah penelitian dan pemantauan satwa liar. Selain dari 5 yang saya sebutkan tadi, ternyata drone juga berperan dalam memantau satwa liar. Dengan kamera beresolusi tinggi, drone bisa memantau pergerakan hewan di habitat aslinya, misalnya populasi orangutan atau gajah, tanpa mengganggu kehidupan mereka. Nah, selain dari peran dan pemanfaatan drone, ternyata
efisiensi waktu dan biaya. Nah, survei yang harusnya dilakukan selama berhari-hari bisa jadi dalam hitungan jam dengan menggunakan drone. Yang kedua, akurasi data tinggi dan detail. Kemudian, keamanan petugas meningkat dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Nah, selain manfaat, drone juga memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaannya di bidang kehutanan. Yang pertama itu adalah baterainya terbatas. Jadi, dengan baterai yang terbatas, waktu terbang drone itu singkat. Kemudian cuaca. Drone juga rentan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian ada investasi awal. Nah, dalam penggunaan drone tentunya yang pertama itu adalah biaya perangkat dan pelatihan operator yang cukup tinggi yang dapat menjadi tantangan atau keterbatasan dalam penggunaan drone itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan data. Jadi, drone itu membutuhkan perangkat lunak dan keahlian khusus dalam penggunaannya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang peran dan pemanfaatan drone di bidang kehutanan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu adalah drone telah menjadi inovasi teknologi yang sangat berharga dalam bidang kehutanan. Dengan kemampuannya menjangkau area luas, memberikan data akurat, dan memantau kondisi hutan secara real time, drone mampu membantu pelestarian dan pengelolaan hutan secara lebih efektif dan keberlanjutan. Teknologi ini menjadi salah satu langkah nyata menuju kehutanan yang modern, yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sekian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.